Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik, mantap, dahsyat. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Bisa. Tetap satu, tetap semangat dan optimis. Terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melangsungkan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Ibu, sudah berdoa dalam nama Bapa. Dalam Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Semoga kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Semua doa ini kami aturkan dalam doa yang diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doakanlah dan lindungilah kami selalu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah membawakan kita dalam doa. Sebelum duduk, silakan adik-adik memperhatikan di sekeliling kalian ada sampah, tolong diamankan, disimpan di dalam saku atau di tas. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Kita akan awali dengan Ibu akan mengambil absensi pada siang hari ini. Julio, Hadir, Bu. Cecilio, Hadir Ibu. Sania, Hadir Ibu. Reva, Hadir Ibu. Lince, Hadir Ibu. Ica, Hadir Ibu. Karenuni, Hadir Ibu. Delanoa, Hadir Ibu. Nancy Ega, Ada Bu. Claudia itu, Hadir Bu. Tania Fono, Hadir Ibu. Rati Dendo, Hadir Bu. Eca Soo, Hadir Bu. Jelo, Hadir, Bu. Roy Jawa. Hadir, Bu. Oke, terima kasih pada siang hari ini kehadiran kita 100%. Baik, kita perhatikan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Materi kita tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning, metode diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, serta menyajikan hasil kerja tentang corak kehidupan dan nilai-nilai budaya manusia praaksara. Tujuan kedua, melalui pendekatan feedback dan kontekstual, peserta didik dapat menyajikan dan menyimpulkan corak kehidupan dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara melalui media Canva. Baik, silakan adik-adik perhatikan di depan. Terkait dengan materi tentang corak kehidupan, kita sudah membayangkan bagaimana dengan aktivitas yang dilakukan manusia praaksara pada saat itu. Apa saja yang kalian ketahui tentang aktivitas corak kehidupan manusia praaksara? Silakan. Saya Bu. Ya. Kehidupan manusia pada masa praaksara terdiri dari 3 masa, yaitu yang pertama masa berburu, yang kedua masa bercocok tanam, dan yang ketiga masa penggalian atau pembuatan logam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dewa. Terkait dengan aktivitas corak kehidupan itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua itu ada masa bercocok tanam. Dan yang ketiga itu ada masa berpengalian.
Sebelum kita melanjutkan materi berikut, Ibu minta semua berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu orang pimpin kita lagu, silakan. Maju tak gentar, 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, menerjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke halaman berikut. Kegiatan inti di sini ada beberapa gambar yang Ibu sajikan. Adik-adik bisa mengamati terkait dengan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silakan mengamati gambar di bawah ini. Peristiwa apa yang terjadi pada ketiga gambar tersebut? Silakan. Gambar pertama. Yang pertama merupakan masa berburu atau mengumpulkan makanan. Tepuk tangan. Gambar pertama itu merupakan gambar masa berburu dan mengumpulkan makanan. Gambar kedua. Silakan dicek. Baik, pada gambar kedua itu terdapat pada masa praksana manusia purba melakukan masa bercocok tanam. Gambar kedua adalah gambar masa bercocok tanam. Tepuk tangan untuk dicek. Gambar ketiga. Beliau silakan. Pada gambar ini menunjukkan masa perundingan atau masa pembuatan logo. Oke, gambar ketiga itu merupakan gambar masa perundingan atau gambar pembuatan logam. Baik, terima kasih. Selain dari kalian mengamati gambar, ada link videonya yang Ibu sudah sharekan di grup kalian. Setelah itu juga kalian bisa membaca buku di halaman 53 terkait dengan corak kehidupan manusia praaksara. Dari ketiga bagian ini, kita akan lalu setelah itu kita akan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Ada pertanyaan? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita akan masuk pada bagian diskusi. Ibu akan membagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Baik, LKPD-nya sudah di tangan kalian masing-masing. Silakan baca suruhan atau instruksi yang sudah ada di dalam LKPD, menjelaskan terkait dengan corak kehidupan itu yang terdiri dari bidang sosial dan ekonomi, kepercayaan, dan teknologi. Setelah kalian menyelesaikan, kita akan mempresentasikan. Waktu menyelesaikan LKPD, Ibu kasih kesempatan 30 menit dari sekarang. Silakan melihat kembali dengan materi
dengan video tadi yang Ibu sudah kirimkan untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Kalau tidak ada, kita lanjut menyelesaikan waktunya 30 menit. Ada yang di Sudah? Kelompok 1. Kelompok
Yang sudah langsung kirim ke ibu punya WA supaya kita langsung presentasi ya. Sudah. Ya kau kastir hitam pindah ke dia Baik, sekarang kita masuk pada presentasi kelompok. Ibu minta dari kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 dan 2 silakan perhatikan di PPT hasil kerja dari kelompok 3. Kelompok 1 waktu dan kesempatan. Kelompok 3 berikan. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri saya berikan waktunya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai corak kehidupan masa perundagian dan nilai-nilai. Dalam menganalisis corak kehidupan masa perundagian dan nilai-nilai budaya manusia beraksara, adapun pengaruhnya dalam kehidupan masa kini, kita dapat lihat beberapa contohnya yang relevan. Yang pertama, corak kehidupan masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia hidup sebagai pemburu atau pengumpul. Mereka bergantung pada alam untuk mencari makanan dan bahan-bahan lainnya. Contohnya, manusia beraksara menggunakan alat-alat sederhana seperti tombak dan alat pemotong batu untuk berburu dan memproses makanan. Yang berikut, mereka hidup dalam kelompok kecil yang berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber daya yang cukup. Contohnya, manusia beraksara sering bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengikuti pergerakan hewan buruan atau mencari sumber daya yang lebih baik. Yang kedua, nilai-nilai budaya manusia beraksara
Manusia praksara sangat bergantung pada alam dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sekitar mereka. Mereka memiliki nilai-nilai yang kuat terkait dengan keberlanjutan dan keseimbangan alam. Yang berikut, ketergantungan pada komunitas. Kehidupan manusia praksara didasarkan pada kerjasama dan saling ketergantungan antara anggota komunitas. Mereka memiliki nilai-nilai solidaritas dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengaruh dalam kehidupan masa kini. Yang pertama, pengaruh dalam pertanian. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh dari masa perundagian masih mempengaruhi praktik pertanian saat ini. Misalnya, pemahaman tentang siklus alam dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan masih relevan dan dalam pertanian modern. Yang kedua, pengaruh dalam keberlanjutan. Nilai-nilai keberlanjutan yang dianut oleh manusia praksara dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Prinsip-prinsip seperti penggunaan sumber daya secara bijaksana dan menjaga keseimbangan alam masih relevan dalam upaya menjaga keberlanjutan planet kita. Contoh-contoh di atas memberikan gambaran tentang corak kehidupan masa perundagian, nilai-nilai budaya manusia praksara, dan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh dan masih banyak aspek lain yang dapat dianalisis dalam konteks ini. Keempat, masa perundagian merujuk pada periode dalam sejarah manusia ketika perdagangan dan pertukaran budaya antar bangsa dan peradaban berkembang pesat. Selama masa ini, nilai-nilai budaya manusia praksara juga berperan penting dalam membentuk corak kehidupan dan pengaruhnya masih terasa hingga masa kini. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh masa perundagian dan nilai budaya manusia praksara dalam kehidupan masa kini. Yang pertama, pertukaran budaya. Masa perundagian memungkinkan pertukaran budaya yang luas antara berbagai peradaban. Nilai-nilai budaya seperti seni, musik, arsitektur, dan bahasa dapat tersebar dan dipengaruhi oleh budaya-budaya lain. Contohnya, pengaruh budaya Romawi kuno masih terlihat dalam arsitektur dan hukum di banyak negara saat ini. Kedua, perkembangan teknologi. Perdagangan antar bangsa dalam masa perundagian juga memungkinkan pertukaran teknologi. Contohnya, penemuan-penemuan seperti kompas, kertas, dan buku misiu dari peradaban Tiongkok telah mempengaruhi perkembangan teknologi di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, pengaruh agama. Masa perundagian juga menjadi waktu di mana agama-agama seperti Hinduisme, Buddha, Islam, dan Kristen menyebar ke berbagai wilayah. Nilai-nilai agama ini masih mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat saat ini. Misalnya, pengaruh agama Islam dapat dilihat dalam adat dan tradisi di banyak negara dengan mayoritas penduduk. Keempat, perdagangan ekonomi global. Masa perundagian membuka jalan bagi perkembangan perdagangan global yang terus berlanjut hingga saat ini. Nilai-nilai seperti kebebasan berdagang, kerjasama internasional, dan pengembangan infrastruktur perdagangan masih menjadi dasar ekonomi global saat ini. Yang kelima, multikulturalisme. Masa perundagian juga memberikan kontribusi dalam membentuk masyarakat dan multikultural. Pertukaran budaya dan nilai-nilai budaya manusia praksara menciptakan keragaman budaya yang kaya di berbagai belahan dunia. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial, seni, dan bahasa di masyarakat modern yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan budaya. Pengaruh masa perundagian dan nilai-nilai budaya manusia praksara dalam kehidupan masa kini sangatlah luas dan kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kerja. Silakan bagi kelompok 1 dan kelompok 2 yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah dibawakan oleh kelompok 3. Waktu dan kesempatan diberikan. Dari kelompok 2
hasil kehidupan sosial budaya pada masa perundang-undangan. Pertanyaan dari kelompok 2, ciri khas coba kehidupan dari bidang sosial budaya pada masa perundagian. Terima kasih. Dari kelompok 1 ada? Tidak ada. Silakan kelompok. Sosial. Baik, terima kasih teman Eca atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Jadi baik, ciri khas kehidupan sosial budaya yang pertama adalah kehidupan bercocok tanam dikenal dengan berkembang, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan menanaminya. Setelah tanah tidak subur, maka mereka akan berpindah ke tempat yang masih subur dan melakukan hal yang sama, seperti mulai menetapkan kehidupan bercocok tanam pada tanah-tanah persawahan. Kelompok 3 yang diminta itu dari masa perundagian kehidupan sosial. Dari situ menjelaskan terkait dengan kehidupan bercocok tanam. Yang diminta kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dari masa perundagian. Silakan. Jadi ciri khas utama di zaman perundagian di kehidupan sosial ekonomisnya itu mereka menggunakan teknik utama untuk membuat barang-barang dari logam, yaitu teknik cetak tuang dan teknik luas campur. Tambah, mesti ada tambah. Jadi ada beberapa ciri khas lainnya, yaitu yang pertama, jumlah penduduk semakin bertambah, kepadatan penduduk bertambah, pertanian dan peternakan semakin maju. Mereka memiliki pengalaman dalam bertani dan bertema beternak. Mereka mengenal cara bercocok tanam yang sederhana. Yang kedua, mereka memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim. Mereka mulai dapat memperkirakan peristiwa alam dan memperhitungkan musim tanam dan musim panen. Yang ketiga, dengan diterapkan sistem persawahan, maka pembagian waktu dan kerja semakin diketatkan. Yang keempat, dalam masyarakat muncul golongan undagi. Mereka merupakan golongan yang terampil untuk melakukan pekerjaan seperti pembuatan rumah kayu, gerobak maupun benda logam. Pertanian tetap menjadi usaha utama masyarakat. Yang kelima, dari segi sosial, kehidupan masyarakat zaman ini semakin teratur. Contohnya, ada pembagian kerja yang baik berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Yang keenam, pembagian kerja semakin konkret, di mana perempuan tidak hanya bekerja di rumah, tetapi juga berdagang di pasar. Sekian dan terima kasih. Kehidupan sosial budaya dari masa perundagian. Kita ketahui bersama bahwa pada masa perundagian itu sudah mengalami perkembangan atau kemajuan, di mana di situ mengenal dengan dua teknik. Kalau kita melihat berdasarkan hasil budaya, dua teknik yang dimaksud itu ada teknik Vivaldi dengan teknik cair redup. Mereka mengolah logam untuk menjadikan sebuah atau menghasilkan sebuah alat yang dibutuhkan. Itu yang termasuk dari kehidupan sosial budaya pada masyarakat masa perundagian. Dan pembagian kerjanya juga sudah jelas, di mana memiliki keterampilannya masing-masing. Ada yang di tukang, juga
seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pembuatan rumah itu juga mereka sudah memiliki kemahiran masing-masing. Itu yang dimaksud dengan bagian atau bidang sosial. Oke, kita tutup dari kelompok 3. Kita tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 dikasih kesempatan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Pada materi saya berikan waktu dan kesempatan untuk membaca. Masa bercocok tanam pada zaman praaksara. Masyarakat zaman batu tua yang melakukan food gathering hidup berpindah-pindah. Mereka mencari tempat tinggal yang dihuni, banyak binatang buruan di daerah yang subur, serta banyak tersedia makanan. Makanan yang dicari yaitu umbi-umbian, biji-bijian, daun, atau kayu-kayuan. Dari penemuan peninggalan zaman batu tua, diketahui alat-alat yang digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Batu kasar merupakan bahan dasar untuk membuat alat-alat berupa kapak, palu, karam, cangkul, anak panah, dan lain-lain. Yang paling menonjol dan sering digunakan adalah kapak perimbas. Kapak perimbas adalah kapak serbaguna yang dapat dipakai untuk memotong, memukul, atau mencabut. Hasil food gathering masyarakat zaman batu tua seperti binatang hasil buruan dan makanan hasil pencarian lalu dimakan langsung. Sebagian makanan juga disimpan untuk bahan makanan cadangan hari-hari berikutnya di sekitar tempat tinggal mereka. Cara hidup dengan mengumpulkan makanan ditemukan di zaman batu tua atau Paleolitikum. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat zaman Paleolitikum berburu binatang hutan, menangkap ikan di sungai, atau mencari dan mengumpulkan makanan. Nilai dan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Yang pertama, nilai agama. Nilai keagamaan ini bisa menumbuhkan generasi yang lebih baik dengan berpedoman terhadap agama. Sebab beberapa masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan, seperti contoh kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus atau gempa bumi adalah akibat dari perbuatan roh halus, makhluk gaib, dan pencipta semesta. 2. Nilai gotong royong. Nilai ini dijadikan motivasi oleh setiap anggota masyarakat praaksara. Semangat gotong royong juga dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Sebab melakukan gotong royong dalam berbagai hal dan semangat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sikap gotong royong harus tertanam di dalam diri seluruh elemen atau lapisan masyarakat. 3. Nilai keadilan. Nilai keadilan yang dianut pada masa praaksara adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Pembagian nilai keadilan antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, nilai budaya. Salah satu nilai budaya masa praaksara yang dapat menumbuhkan kesadaran bagi generasi sekarang yakni mengenai pelayaran.
Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu canggih merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Jadi baik, mungkin ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Para teman IC, waktu dan kesempatan. Jadi baik, para teman IC, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saat saya sedang bertanya tentang apakah ada hal-hal yang menceritakan gambaran kehidupan sosial masyarakat pada masa bercocok tanam. Bisa dikeluarkan lagi? Apakah ada hal-hal yang menceritakan gambaran kehidupan sosial masyarakat pada masa bercocok tanam? Terima kasih kepada teman IC. Mungkin ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Para teman Samia, saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Baik, jadi pertanyaannya, mengapa pada zaman bercocok tanam manusia atau masyarakat pada saat itu tidak lagi berpindah-pindah? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman IJ. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari teman IJ. Berikut ini ada beberapa hal yang menceritakan gambaran kehidupan sosial masyarakat pada masa bercocok tanam, yaitu 1. Kehidupan bercocok tanam dikenal dengan berumah, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan menanaminya. Setelah tanah tidak subur, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang mana masih subur dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Pada perkembangannya, mulai menetapkan kehidupan bercocok tanam pada tanah-tanah persawahan. 2. Telah tinggal menetap di suatu tempat, mereka tinggal di sekitar rumah tersebut dengan cara bercocok tanam dan memelihara hewan-hewan yang jenis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah hidup menetap. Yang ketiga, dengan hidup menetap merupakan titik awal dan perkembangan kehidupan manusia untuk mencari kemajuan. Dengan hidup menetap, akal pikiran manusia mulai berkembang dan mengerti akan perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Yang keempat, jumlah anggota kelompoknya semakin besar sehingga membuat kelompok-kelompok perkampungan meskipun mereka masih sering berpindah-pindah ke tempat tinggal yang lainnya. Populasi penduduk meningkat. Usia rata-rata manusia masa ini 35 tahun. Yang kelima, muncul kegiatan kehidupan perkampungan, oleh karena itu dibuat peraturan untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Yang keenam, diangkat seorang pemimpin yang berwibawa, kuat, disegani untuk mengatur para anggotanya. Yang ketujuh, mereka hidup bergotong royong sehingga saling melengkapi, saling membantu, dan saling berinteraksi dalam upaya memenuhi kebutuhan kehidupannya. Jadi baik, nanti apakah jawabannya sudah pas? Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Sania. Mengapa manusia pada zaman praaksara tidak lagi berpindah-pindah? Itu karena pada masa itu mereka sudah menetap, karena tempat yang mereka tempati sudah pas untuk menjalankan kehidupan mereka dengan cara bercocok tanam. Apakah jawabannya sudah pas? Pas. Jadi baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka harus kita hanya jawab ini satu. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk ya, dua yang sudah mempresentasikan hasil kerja LKPD. Waktu dan kesempatan silakan kembali ke tempat. Ibu. Kita lanjut ke kelompok ketiga. Pertama, silakan kelompok 1 maju.
Kita perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mengenai corak kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan dan nilai-nilai budaya manusia pada masa praaksara. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjelaskan. Yang pertama, cara kehidupan. Cara kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat awal adalah nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka terus berpindah mencari daerah baru yang menimpa sumber daya alamnya, sebab sumber utama kehidupan mereka bergantung pada ketersediaan alam. Berikutnya dari segi kehidupan ekonomi masyarakat berburu dan meramu sepenuhnya dari mencari dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan yang dikumpulkan berupa Kehidupan sosial. Manusia pada periode ini hidup secara berkelompok, di mana satu orang akan bertugas sebagai pemimpinnya. Kepercayaan yang pertama, animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang kedua adalah teknologi. Alat yang digunakan masih sederhana, yang menciptakan teknologi baru, teknik tangan, pukulan yang goresan. Nilai budaya pada masa praaksara yang masih berlanjut sampai saat ini adalah yang pertama, gotong royong, yang kedua, kreatif dan inovatif, yang ketiga, musyawarah, yang keempat, religius, dan yang kelima, agraris dan maritim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan dari kelompok 2 dan 3 memberikan pertanyaan terkait dengan corak kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dari kelompok 2, silakan Eca mau bertanya. Saya telah menjelaskan tentang kepercayaan manusia. Oke, silakan menjelaskan tentang segi yang memberikan kepercayaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Eca. Maksud dari kepercayaan totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci pada masa itu antara lain sapi, ular, dan harimau. Bisa diterima. Dari kelompok 3, ya. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik. Baik, terima kasih untuk kita semua, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya melalui PowerPoint. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita berikut. Waktu Ibu berikan untuk membuat kesimpulan terkait dengan materinya masing-masing. Dari kelompok 3 bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang terkait dengan masa perundanggian. Silakan waktu dan kesempatan dari kelompok 2 dan kelompok 1. Kesimpulan dari materi kita hari ini
dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 terkait dengan masa bercocok tanam, kelompok 1 masa berburu dan mengumpulkan makanan, kelompok 2 masa bercocok tanam, dan kelompok 3 masa perbedagian. Silakan waktu dan kesempatan Ibu berikan untuk kelompok 3. Dari kelompok 3 silakan DJ Ibu kasih kesempatan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang berkaitan dengan masa perundagian. Jadi masa praksara, masa perundagian adalah bahwa periode ini ditandai oleh perkembangan perdagangan dan pertukaran budaya yang lebih intensif. Pada masa perundagian, manusia mulai mengembangkan sistem perdagangan yang lebih kompleks, menggunakan mata uang, dan mengadopsi teknologi baru. Jadi, perdagangan menjadi faktor penting dalam menghubungkan berbagai komunitas manusia di berbagai wilayah. Selain itu, masa perundagian juga ditandai oleh perkembangan teknologi seperti penggunaan alat-alat logam, seperti peralatan pertanian dan senjata. Kemajuan dalam teknologi pertanian memungkinkan manusia untuk meningkatkan produksi makanan dan mengembangkan pemukiman permanen. Hal ini berdampak pada pertumbuhan populasi dan perkembangan masyarakat yang lebih kompleks. Sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil kesimpulan materi terkait dengan masa perbedagian. Dari kelompok 2, waktu dan kesempatan Ibu berikan untuk menyimpulkan hasil. Dari materi yang telah kami paparkan tadi, maka kelompok kami mampu menyimpulkan bahwa pada zaman bercocok tanam, manusia purba sudah menetap dan tinggal dalam suatu kelompok menyerupai sebuah kampung. Mereka sudah bisa membuat alat-alat untuk menggosok peralatan dari batu sampai halus. Alat batu yang biasa digunakan pada masa ini adalah beliung persegi, gelincung, dan napak. Sistem kepercayaan yang ada pada masa bercocok tanam terbagi menjadi 2, yaitu animisme dan kepercayaan bahwa semua yang ada di bumi, baik itu hidup maupun mati, mempunyai roh dan dinamisme. Sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok yang terakhir, kelompok 1. Baik, dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat sederhana. Kehidupan mereka tak ubah seperti kelompok hewan karena bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Pada masa ini manusia hidup di alam bebas seperti di hutan, tepi-tepi sungai, goa, dan lembah. Keadaan berburu mereka pun masih belum stabil dan sangat rendah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu dari hasil kesimpulan ketiga kelompok. Jelas? Jelas. Sudah paham semua? Sudah. Sekarang kita kembali ke layar. Adik-adik bisa perhatikan di layar terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Yang pertama itu dari masa bercocok tanam, berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Di mana kehidupan mereka itu tak berubah seperti kelompok hewan karena bergantung. Kehidupan mereka itu sangat bergantung pada alam. Sedangkan yang kedua, dari masa bercocok tanam dikenal sebagai sistem persawahan, membuat terobosan baru sehingga manusia tidak perlu lagi untuk berpindah tempat karena mereka sudah hidupnya menetap. Yang ketiga, karakteristik masa perundagian itu adanya kemampuan pada masyarakat Indonesia dalam pengelolaan logam. Seperti tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mereka membuatnya. Di situ kita mengenal dengan 2 teknik. Lalu barang yang digunakan bahan dari logam, zaman logam dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada perunggu dan juga besi. Dan itu terkait dengan hasil-hasil kebudayaan masa praksara.
Untuk nilai masyarakat praaksara di mana kita memperoleh yang pertama itu gotong royong, yang kedua itu ada kreatif dan inovatif, yang ketiga ada musyawarah, yang keempat ada religius, yang kelima ada istiqamah. Nah ini dia punya rangkuman itu gotong royong. Terus yang berikut ada kreatif dan inovatif, dan yang berikut ada musyawarah, dan yang keempat itu agraris dan mandiri. Itu terkait dengan nilai-nilai corak kehidupan masa praaksara. Materi kita sampai di sini. Masih semangat? Masih. Silakan berdiri. Kita lanjut dengan salam semangat. Semangat mulai. Bisa. Pertama selalu tetap semangat dan optimis. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan penutup refleksi. Di sini sudah disiapkan soal terkait dengan refleksi kita pada siang hari ini. Silakan adik-adik menyiapkan kertas untuk menuliskan refleksi sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di depan. Pakai kertas. Silakan. Sudah? Sudah semua? Sudah terkait dengan refleksi. Kalau sudah, kita lanjut dengan tes. Kita lanjut dengan tes. Silakan tulis soalnya. Jelaskan secara singkat corak kehidupan sosial ekonomi pada masa kehidupan sosial ekonomi pada masa bercocok tanam dan perundarian. Soal nomor 1. Nomor 2. Apa saja yang kalian ketahui tentang nilai-nilai budaya pada masyarakat praaksara hingga saat ini?
apa saja yang kalian ketahui tentang nilai-nilai budaya pada masyarakat Praaksara yang diwariskan hingga saat ini. Silakan menjawab kedua soal tersebut.
Sudah? Yang sudah silakan kumpul. Sebelum kita akhiri materi kita pada pagi hari ini, kita melanjutkan Ibu kasih tugas untuk pertemuan berikut. Tugas yang pertama, silakan kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Amati benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Yang kedua, identifikasikan benda-benda yang merupakan warisan budaya masa pra-aksara. Dan yang ketiga, fungsi benda-benda tersebut pada masa pra-aksara dan masa kini. Itu untuk tugas rumah. Ulangi. Yang pertama, amatilah benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Yang kedua, identifikasikan benda-benda tersebut yang merupakan warisan budaya masa pra-aksara. Yang ketiga,
Jelaskan fungsi dari masing-masing benda tersebut, baik pada masa praaksara maupun pada masa kini. Sekian materi kita hari ini. Masih semangat? Masih. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Silakan. Dela angkat doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji serta syukur yang berlimpah kami lakukan kehadiran-Mu karena atas segala berkat dan rahmat dan firman-Mu serta dari kegiatan kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami perlindungan sampai dengan saat ini. Pada siang hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan kami. Kami mohon ya Tuhan, agar kiranya apa yang kami belajar pada hari ini boleh berguna bagi masa depan kami. Karena ini doa dan permohonan kami sampaikan melalui Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Maria yang dikasih, Doakan dan lindungilah kami selalu. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam semangat. Bisa, bisa, bisa. Tetap bersatu, tetap semangat dan optimis. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Silakan kembali ke rumah kita.